Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG PGSD. Kali ini bagian 3 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 41. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Demak, C. Kerajaan Majapahit, dan D. Kerajaan Samudra Pasai. Jawabannya adalah D. Kerajaan Samudra Pasai. Soal berikutnya. Salah satu sifat perubahan dalam inovasi yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan. Disebut A. Addition, B. Restructuring, C. Alternation, dan D. Substitution. Jawabannya adalah B. Restructuring. Soal berikutnya. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Menangkap makna secara penuh, B. Mengingat kembali kata-kata, C. Membandingkan informasi yang diterima, dan D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jawabannya adalah A. Menangkap makna secara penuh. Soal berikutnya. Inovasi merupakan suatu perubahan baru yang secara kualitatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, disengaja untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Santosa S. Hamijaja, B. Matthew B. Millers, C. Sumantri Mulyani, dan D. Rabin. Jawabannya adalah A. Santosa S. Hamijaja. Soal berikutnya. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Dan D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jawabannya adalah C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Soal berikutnya. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, dan D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Jawabannya adalah D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek fisik, kecuali A. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan, B. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan, C. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus, dan D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jawabannya adalah D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Soal berikutnya. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral,
Seorang anak belajar melalui cara-cara berikut kecuali A. Coba ralat atau trial and error. B. Pendidikan langsung. C. Identifikasi. Dan D. Observasi. Jawabannya adalah D. Observasi. Soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. Dan D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawabannya adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Soal berikutnya. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Sosial, B. Moral, C. Intelektual, dan D. Emosional. Jawabannya adalah A. Sosial. Soal berikutnya. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana. Maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif. B. Melengkapi kalimat belum selesai. C. Menyusun kalimat sederhana. Dan D. Membaca kalimat sederhana. Jawabannya adalah C. Menyusun kalimat sederhana. Soal berikutnya. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut A. Pemerintahan otoriter. B. Pemerintah daerah. C. Otoritas daerah. Dan D. Otonomi daerah. Jawabannya adalah D. Otonomi daerah. Soal berikutnya. Kompetensi yang harus dimiliki guru atau pendidik berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah kompetensi A. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan manajerial. B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. C. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan kewirausahaan. Dan D. Pedagogik, profesional, manajerial, dan sosial. Jawabannya adalah B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Soal berikutnya. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses. B. Standar kompetensi lulusan. C. Standar sarana dan prasarana. Dan D. Standar pengelolaan. Jawabannya adalah D. Standar pengelolaan. Soal berikutnya. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. Dan D. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah B. Kompetensi dasar. Soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Kesehatan. B. Status. C. Penampilan. Dan D. Pekerjaan. Jawabannya adalah D. Pekerjaan. Soal berikutnya. DPR bekerja sama dengan Presiden untuk menyusun undang-undang. Menyusun undang-undang merupakan perwujudan dari fungsi A. Yudikasi. B. Anggaran. C. Legislasi. Dan D. Eksekusi.
Jawabannya adalah C. Legislasi. Soal berikutnya. Mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukan, termasuk A. Bujukan atau persuasion, B. Konfirmasi atau confirmation, C. Implementasi atau implementation, dan D. Pengembalian keputusan atau decision making. Jawabannya adalah B. Konfirmasi atau confirmation. Soal berikutnya. Setiap guru wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan ini merupakan amanah dari Permendiknas. A. Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. B. Nomor 23 tahun 2006 tentang SKL. C. Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Dan D. Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Jawabannya adalah C. Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Soal terakhir. Aspek positif perilaku konsumtif di bawah ini adalah A. Mengurangi kesempatan menabung, B. Menambah lapangan kerja, C. Hidup boros, dan D. Berperilaku konsumtif. Jawabannya adalah B. Menambah lapangan kerja. Demikian soal-soal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.